Oke, lanjut dua kabar gacor nih bos. Jadi cukup mengejutkan, baru-baru ini katanya ada pesanan lagi untuk jet tempur siluman Rusia. Dan sangarnya disebutkan pembelinya adalah negara opah gemoy kalian, yaitu opah Kim Jong-un. Bahkan gak cuma itu, dikabarkan juga bahwa Rusia katanya sudah mendapat 70 lebih pesanan Su-57 dan menurut klaim media asing ini, salah satunya adalah negara kita Indonesia. Ikut disebutkan bos. Nah loh, bagaimanakah itu? Bagaimana pendapat Mimin Tukimin soal ini? Setelah ini kita kelupas. Kemudian kabar kedua datang dari jagat maya pertahanan yang kini lagi rame-ramenya nih bos. Dibahas PT Respati yang dulu sering muncul dengan produk RCWS-nya, kini telah berada di bawah gengnya Bapak Norman Jusuf, Lord NG, di bawah naungan Republik Corp bos. Nah loh, lantas benarkah itu? Bagaimanakah beritanya? Apa alasannya Respati mau bergabung dengan Republik Corp? Penasaran? Beritanya cus, markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama soal Su-57 bos. Jadi, baru-baru ini akun berita media asing RKM Times yang followernya lumayan banyak nih bos, bahkan juga ada websitenya, mengklaim bahwa Korea Utara telah mengorder antara 4 hingga 12 unit jet tempur siluman Su-57 Velon dari Rusia. Klaim itu pun langsung menarik perhatian karena muncul di tengah hubungan militer Moskow dan Pyongyang yang kini semakin mesra sejak pecahnya perang Ukraina. Menurut laporannya, kesepakatan tersebut diduga menjadi bagian dari kompensasi atas dukungan Korea Utara kepada Rusia selama konflik berlangsung, bos. Karena ya, selama beberapa tahun terakhir, Korea Utara memang diisukan telah memasok amunisi artileri, roket, hingga rudal balistik untuk membantu kebutuhan perang Rusia ke Ukraina. Dan jika kabar ini benar ya, maka masuk akal Rusia kemungkinan membalas dukungan itu dengan transfer teknologi militer bernilai tinggi, termasuk jet tempur generasi kelimanya yaitu Su-57. Nah, namun admin juga bertanya-tanya nih bos, apakah Korea Utara mampu mengoperasikan Su-57? Karena memiliki Su-57 itu bukan seperti membeli motor baru lalu langsung bisa dipakai keliling kampung, bonceng cewek bos, nggak kayak gitu. Jet tempur siluman ini membutuhkan pilot yang terlatih, kemudian fasilitas perawatan yang modern, jaringan logistik canggih, suku cadang khusus, hingga sistem pendukung yang tidak sederhana. Dan saat ini tulang punggung Angkatan Udara Korea Utara masih didominasi oleh MiG-21, MiG-23, MiG-29, dan Su-35 yang sebagian besar berasal dari era Perang Dingin. Jadi, jika tiba-tiba melompat ke Su-57, yo jelas itu ya ibarat pemain Liga 3 langsung debut main di final Liga Champion bos. Kaget ya kan? Dan karena belum ada pernyataan resmi dari para pihak yang bersangkutan, jadi ya admin rasa untuk sementara kabar ini masih sebatas dalam kategori klaim yang menarik untuk dipantau. Dan jangan salah, klaimnya bukan cuma Korea Utara bos. Laporan dari RKM Times ini juga jauh lebih mengejutkan. Rusia pun katanya disebut telah mengantongi lebih dari 70 pesanan Su-57 dari berbagai negara dan di dalamnya nama negara kita ikut disebut. Nah loh, bagaimanakah itu? Oke, jadi selain klaim mengenai Korea Utara, ternyata ada nama-nama negara lain yang juga disebut. Antara lain ada Iran, India, Vietnam, Malaysia, Indonesia, hingga Korea Utara setelah kontrak Aljazair katanya bos. Dan menariknya pada April 2026, ini admin kutip dari sumber media asing juga militarnyi.com, disebutkan bahwa pada saat pembukaan pameran pertahanan DSA 2026 di Kuala Lumpur beberapa bulan lalu di Malaysia, Rosoboron Export selaku eksportir senjata negara Rusia telah mengumumkan bahwa mereka telah menaikkan beberapa kontrak ekspor Su-57E. Perusahaan itu bahkan menyatakan bahwa daftar pelanggan Su-57E terus bertambah. Namun sayangnya identitas para pembeli itu tidak diumumkan ke publik bos, alias rahasia. Nah,
Mengapa pula rahasia? Nah, di sini admin rasa ada beberapa alasan. Kemungkinan ya. Pertama, yang paling kuat itu adalah karena faktor sanksi barat melalui mekanisme CAATSA Amerika yang dapat memberikan tekanan langsung kepada negara pembeli senjata Rusia. Apalagi kalau senjata strategis seperti Su-57, bos. Kemudian yang kedua, sebagian negara mungkin masih menyelesaikan proses politik dan anggaran dalam negeri. Dan kemungkinan ketiga, mungkin karena kapasitas produksi Su-57 yang sebenarnya juga masih terbatas, bos, membuat Rusia kemungkinan belum siap untuk mengumumkan seluruh kontrak sebelum jadwal pengiriman benar-benar pasti. Lalu bagaimana dengan negara kita Indonesia? Nah, ini berdasarkan hasil ceki-cekian Mimin, berdasarkan kabar, rumor, info yang beredar sebelumnya, dan juga dari beberapa bocoran. Kalau kalian sering nonton video admin, ya memang Indonesia, negara kita ini menunjukkan ketertarikan pada jet tempur Rusia. Salah satu yang disebutkan adalah Su-57, bos. Sementara itu, Indonesia dan Malaysia memang beberapa kali disebut media asing sebagai calon potensial pembeli Su-57 karena keduanya sudah familiar dengan keluarga pesawat Sukhoi. Akan tetapi, hingga pertengahan tahun 2026 ini, belum ada pengumuman resmi bahwa Jakarta maupun Kuala Lumpur telah menaikkan kontrak Su-57. Nah, jadi kesimpulannya, Rusia memang mengklaim sudah memiliki sejumlah pelanggan baru Su-57E, bos. Namun siapa saja mereka masih menjadi misteri, dan sampai bukti resmi nanti muncul, maka daftar pembeli yang beredar saat ini masih lebih mirip teka-teki geopolitik daripada daftar belanja yang sudah final. Tapi kalau suatu hari salah satu nama yang diumumkan ternyata benar-benar Indonesia, bah, kira-kira kalian mau ngapain nih, bos? Mau nazar apa nih? Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut. Kabar yang cukup menarik dan diam-diam bikin heboh jagat media sosial serta komunitas pemerhati militer Indonesia, bos. Di mana perusahaan pengembang RCWS lokal yaitu PT Respati Solusi Rekatama kabarnya kini berada di bawah naungan Republik Corp dan hadir dengan identitas baru bernama Republik Respati. Nah, indikasi paling kuat pun admin dapat ternyata juga ada di unggahan Bapak Norman Yusuf pada Januari 2026 lalu. Dalam pernyataannya di akun Instagramnya, ia menulis, "Hari ini kami memulai babak baru pada produksi RCWS dalam negeri. Lahir dari kepercayaan, kolaborasi dan visi bersama untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Selamat datang di keluarga besar Republik Corp, Republik Respati, bersama kita menjaga Indonesia," katanya. Nah, ya kalimat ini pun jelas langsung memicu berbagai spekulasi, bos, bahwa ya Respati kini resmi menjadi bagian dari ekosistemnya Republik Corp. RCWS buatan Respati sendiri diketahui telah beroperasi juga di satuan TNI dan berhasil mencapai TKDN sekitar 58,3%. Sementara Komisaris Utama Bapak Sandi Rahmat Mandela tahun lalu menegaskan bahwa mereka ingin membangun kedaulatan teknologi pertahanan nasional dan bukan sekedar menjual produk. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Respati mau gabung ya dengan Republik Corp? Nah, ini ya, meski belum ada penjelasan resmi, admin rasa kalau boleh nebak-nebak lah alasannya ya kan. Pertama mungkin untuk mendapat tambahan modal, bos, buat riset. Kemudian modal juga untuk peningkatan kapasitas produksi, perluasan jaringan industri, serta percepatan pengembangan sistem senjata generasi berikutnya. Maklum, membuat RCWS ini, remote control weapon system modern itu bukan seperti merakit rak buku dari toko furniture, bos. Salah pasang baut, jelas yang meleset bukan pintu lemari, tapi akurasi sistem senjata. Mau nembak bagian perut, kena bawahnya ya kan? Nah, jika dugaan Mimin ini benar, maka langkah tersebut bisa menjadi sinyal bahwa Indonesia sedang mencoba membangun ekosistem industri pertahanan swasta yang lebih kuat dan terintegrasi. Dan bila kolaborasi itu dapat berjalan lancar, maka bukan tak mungkin RCWS karya anak bangsa akan semakin banyak menghiasi kendaraan tempur dan platform militer Indonesia di masa depan. Mantap,
mantap jos.